waktu itu di hari itu. Nah terus pas udah di jalan, untungnya masih dekat sama rumah sakit. Itu sakitnya banget sakit. Ini gua. Oh, di situ. Ada di meja gua. Habis. Pas aman enggak, Pak? Aman. Ini aurat anjing aurat. Baik bocor ya jangan di situ. Siapanya? Dari Oke, stand by. Kamera, Pak. Oh, balik. Man. Oke. Rolling. Roll. Aman. Halus ya. Kamu di mana, sayang? Terus sampai kantor polisi. Kamu Di mana? Ini aku lagi keluar dulu sebentar ya. Iya, di luarnya di mana? Kamu di mana? Aku lagi di hutan di daerah Citalagas ya. Ngapain kamu sana? Kata polisi kemungkinan Cari papa. Nggak sendirian kan? Ada polisi kan ikut kamu? aku sendiri sih, tapi pihak kepolisian juga lagi di daerah sini kok. Mereka masih nyari papa. Astagfirullahaladzim. Ya aku takut banget sih, papa kenapa-napa. Aku mau nemuin papa secepatnya. Liz, iya, aku ngerti banget. Kamu pasti khawatir sama papa. Ayo. Tapi aku khawatir kamu di sana sendirian, Liz. Iya, yang aku rasain sekarang itu aku cuma mau nyelamatin papa sih. Aku nggak mau papa kenapa-napa. Kalau gitu aku suruh kamu kesana ya, aku situ. Ya gitu lah, Liz. Aku khawatir. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Mesti sama perasaan kamu. Tapi aku harus sama kamu. Aku harus kita perasaan kamu. Ya. Ya? Kamu ngerti dalam bahaya. Kamu pulang ya. Ya, takut papa udah gak ada ngapa-ngapain itu. Terus pas ketemu, ternyata itu momen terakhir aku sama papa sih ya. Aku gak siap kehilangan orang tua aku lagi. Aku udah kehilangan mama Anjani. Tanpa tahu dia orang tua kandung aku. Orang tua aku satu-satunya sekarang. Aku mohon ya sih ya. Di sini aku buat kali ini aja. Kalau papa tahu, aku juga mau. Udah dia lagi juga. Ini berarti. Tapi Dis, udah kamu pulang aja biar polisi nyari papa. Roll, action. Liz, dengerin aku. Kasus ini kan udah ditangani sama polisi. Aku yakin polisi juga nggak akan diam aja, Liz. Udah kamu kesini aja, tunggu papa di sini sama aku ya. Udah, mendingan kamu sekarang di sini ke rumah sakit. Kita tunggu kabarnya dari sini sama aku. Ya, Maaf ya, kali ini aku nggak bisa diam aja. Liz. Liz. Jangan khawatir. Kak, Wan, kamu mau ikut nggak? Aja jatuh sakit itu mungkin seperti apa sih Kak ceritanya? Kamu bisa ngerti gitu? Jadi awalnya tuh pas gue lagi liburan, gua liburan tuh cuma di hotel doang, tetap di Jakarta. Terus pas udah mau check out, itu rasanya sakit banget perutnya, kayak lagi mau pup gitu rasanya, kayak diare gimana sih. Nah terus gue mikir ya udah gue coba ke toilet, tapi ternyata nggak keluar. Pas keluar pun ternyata emang ya normal aja gitu, maksudnya pup gue tuh normal, nggak yang encer atau nggak yang kayak gimana. Kalau diare kan pasti encer. Dan melilitnya hampir sama kayak diare, melilit banget sakit, tapi nggak terlalu sakit waktu itu, kayak melilitnya tuh masih kayak melilit ke diare kayak gitu. Terus udahlah, kita mutusin buat pulang karena kan memang banyak jadwal lagi yang harus gue lakuin. Gue harus ngerjain beberapa endorse dan harus live waktu itu di hari itu. Nah terus pas udah di jalan, untungnya masih dekat sama rumah sakit. Itu sakitnya sakit banget sampai keringet dingin, sakit banget. Langsung gue dilariin ke rumah sakit.
Masuk rumah sakit itu udah benar-benar kesakitan. Dicek darah ternyata amilase pankreasku itu tinggi. 205 kalau nggak salah. Habis itu gue mikirnya, oh ini pankreasnya radang, kata dokter. Habis itu besoknya baru dicek MRI itu ternyata kecek semuanya. Ada pertama cairan di paru-paru, terus ada pembengkakan di hati, terus radang di pankreas, sama satu lagi batu di empedu. Shock dong gue kayak, kok organ gue rusak parah ini, kenapa ini gitu. Terus ternyata dokter nanya sama gue, kamu ngerokok atau enggak, dulu pernah punya penyakit TBC atau enggak gitu. Dan memang, nah si paru-paru gue ada cairannya itu, ternyata memang itu dari kecil, memang gue ada penyakit paru-paru basah. Dan ini sisa-sisanya, dan itu nggak terlalu parah. Jadi kayak masih tarafnya masih batas normal dan nggak terlalu untuk dipikirin gitu, pasti paru-parunya ini. Cuman yang bermasalahnya itu adalah si pankreasnya itu radang banget sama si batu empedu. Si pankreasnya radang itu karena pankreas itu sampingan sama batu empedu. Jadi kalau misalnya batu empedunya lagi kolik, itu namanya kolik lagi, kalau lagi sakit itu tuh batunya tuh kayak jalan-jalan gitu di saluran hampir ke pankreas gitu. Jadi si pankreasnya tuh jadi gimana ya? Jadi harusnya darahnya ngalir, tapi jadinya nggak ngalir karena kesumbat ada si batunya ini. Nah sakitnya itu gara-gara itu. Jadi buat temen-temen yang ngata-ngatain gue alkoholnya jangan lupa, rokoknya jangan lupa, gue nggak ngerokok. Gue minum juga occasional. Maksudnya bukan yang peminum tiap hari gue mabok gitu. Gue nggak minum kayak gitu. Maksudnya gue kalau minum kalau ada acara, ya memang gue minum, cuman memang ada acara, kalau lagi ada acara gue cuma minum seadanya aja, ya udah selesai. Ya abis itu udah, nah gue pikir lagi nih, apalagi nih yang bikin gue pankreas maksudnya batu empedu sampai pankreasnya rusak. Terus yang dokter nanya sering makan makanan apa, dan ternyata memang gue sering makan makanan yang olahan. Gue setiap pagi itu makan sosis, nugget, itu setiap pagi itu makanan pasti. Teman-teman di rumah itu pasti makan juga. Sosis, nugget itu hampir setiap pagi, anjing ya. Setiap pagi gue makan sarapan pakai itu, karena itu sarapan yang gampang, dan gue kan lagi di Sukabumi ya, lagi di Lido. Bingung juga makanan apaan kan. Pasti di sini kalau mau beli juga susah. Jadi ya udah yang paling gampang deh, sosis nugget itu yang pertama. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Kalian pikir aman-aman aja makan makanan yang kalian makan, kayak wah orang Indonesia orang luar negeri kok makan terigu, tepung aman-aman aja. Setiap tubuh orang itu beda-beda. Terus setiap daya tahan tubuh itu orang itu beda-beda. Ditambah lagi selain sosis nugget, gue hampir seminggu 3 kali itu makan bakso. Gue suka banget bakso. Terus gue udah dilarang makan seblak sama dokter pas penyakit pertama kali gue, karena pertama itu gue infeksi usus. Ternyata dari awal pas gue sakit di sini itu, memang dari awal gue tuh udah kolik, udah penyakit sama si empedu batunya itu. Cuman nggak kedetek di sini, karena di sini kan alatnya memadai rumah sakitnya. Gue di rumah sakit di sini di Lido, nggak ada selengkap kayak di Jakarta gitu. Ternyata pas di Jakarta pas dicek semuanya tuh emang udah lama, ini tuh udah lama, cuman baru berasanya sekarang. Jadi kayak bom waktu lah gitu. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan, pola hidup yang kita lakukan. Dan di sini kan gue begadang. Kayak gue baru selesai syuting jam 12, gue paling tidur tuh jam 2, syuting lagi pagi. Terus aja gitu, keulang setiap hari gitu. Pola tidur gue berantakan, pola makan gue juga acak-acakan, makan bakso, seblak, mie ayam, mie rebus, kayak gitu, mie instan. Itu tuh bahaya banget guys, sumpah. Berasanya mungkin bukan sekarang, tapi jangan sampai kalian ngerasain. Mendingan kalian batasin aja, karena sesuatu yang baik kalau misalnya keseringan itu malah jadi nggak baik. Itu belum ada seminggu, tapi kakak udah mulai beraktivitas syuting lagi, mungkin seperti apa? Bukan lagi seminggu, aku 2 hari baru pulang operasi, 2 hari aku langsung syuting. Bukan seminggu lagi. Ini kenapa itu udah merasa badan udah enakan atau emang harus begitu? Faktor ekonomi sih ya. Saya jujur saja, aduh ketawa masih sakit. Karena saya mikir kayak, aduh kalau dihilangin lama sayang banget gitu kan, lumayan uangnya buat sarana sekolah, buat kehidupan sehari-hari. Jadi kayak pikir aku telepon langsung produsernya Kak Anies, Kak, aku bisa syutingnya langsung, ayo lanjut gitu. Tuh kata Kak Anies, lu jangan gila ya gitu, lu baru operasi lu belum mau lanjut gitu. Nggak bisa, gue pede aja, gue udah pede banget. Beres operasi tuh pede, karena masih berasa baal kan, masih berasa wah ini oke nih, fine gitu. Terus
Tiba-tiba di tanggal 1 sakit banget. Gue udah minta pulang sama dokternya, gue udah kayak, dok saya mau pulang, saya udah oke-oke aja. Dokter itu kayak, kamu yakin mau pulang, bisa pulang gitu. Iya ya, saya yakin saya bisa pulang. Terus ya udah kamu boleh pulang malam ini gitu. Udah pede banget, udah berasa oke-oke aja. Pas sampai rumah sakit banget. Itu pas biosnya udah hilang mungkin ya. Wah, panas dingin, gue demam, terus lemes, terus gue langsung telepon lagi sama Kak Anies, Kak, aku nggak bisa syuting. Kayak aku masuk tanggal 3 deh, bukan tanggal 2 gitu. Jadi ditambahin 1 hari. Ditambahin 1 hari, udah mulai syuting dan jadi Kak Anies tuh muter otak lagi. Jadi kayak Kak Anies dan penulis itu KUK muter otak lagi kayak gimana nih caranya biar bisa syuting tapi tetap dalam keadaan yang aman gitu. Jangan sampai syuting malahan jadi makin sakit lagi. Jadi dibuatlah Pasha sakit juga di sini. Jadi Kris Giana dan Pasha penyakitnya sama karena makan seblak. Oke. Mungkin bagaimana sih Kak kemarin Nih. yang dioperasi? Boleh dikasih? Boleh dong. Nih. Ini masih belum dicabut. Ada 4. Jadi ini yang aku lakuin itu adalah laparoskopi. Laparoskopi adalah masuk. Jadi kayak di bedah juga, tapi bedahnya pakai robot gitu. Jadi iya, jadi ada 3 titik gitu. 3 titik tuh masukin kamera, masukin alat. Jadi dokternya cuma jadi kayak ngoperasiinnya dari komputer. Oke, itu masih ngelakuin treatment apa aja nih dari dokter mungkin harus Nggak ada sih, cuman aku minum obat terus aja. oke, udah minum obat terus Hmm. aja berarti. Oke, mungkin dirawat 2 hari ya tadi ya udah bilang. Aku dirawat seminggu, 7 hari aku. 7 hari, pulang dari rumah sakit, 2 hari langsung syuting. Bukan seminggu, bukan istirahat seminggu. Itu gimana Kak? Pulang dari syuting 2 hari langsung syuting. Pulang dari rumah sakit 2 hari langsung syuting. Terus gimana dikasih buat jadi overprotective gitu sama kamu soal makanan juga? Iya, banget. Iya, jadi banget. Jadi sekarang kita berusaha untuk gimana caranya biar memperbaiki ini semua dan dokter juga masih nganjurin gua buat diet minyak, maksudnya diet lemak. Karena hati gua, pankreas dan empedunya ini diselimutin sama lemak-lemak. Itulah, maksudnya emang joroknya gue itu. Joroknya gue itu gue seneng banget makan makanan berlemak. Bahaya guys, sumpah. Bahaya. Jangan mikir lo masih muda ya, gue masih muda juga ya. Gue masih muda juga ini. Tapi kan Tapi daya tahan tubuh orang itu beda-beda. soal ngigu-ngigu itu efek obat atau emang gimana sih? Aku juga gak nyadar itu demi Allah. Jadi aku baru beres operasi banget. Mungkin biusnya bener-bener dalam. Dan aku pun sampai malam juga masih gak sadar. Itu diajak ngomong sama siapapun gak nyadar. Gak nyadar, semuanya gak nyadar. Siti ngajak ngomong banyak sampai sepanjang itu. Gak nyadar sama sekali. Aku tahu videonya setelah video itu tayang. Ngakak. Nggak sadar. Nggak sadar, lupa. Sabiani juga Iya, juga iya, sampai lupa. Aku lihat lagi videonya, ada apa kok tiba-tiba nyebut Tisa gitu. Ternyata nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba kayak Tisa Biani. Terus itu, kayak Tisa Biani. Jadi semua yang aku pikirin mungkin saat aku lagi di alam bawah sadar, aku sebutin. Mungkin ya. Nggak tahu semua aku sebutin, semua. Semua anjingnya Aditya gitu. Aditya tuh Angel. Aku sebutin juga semuanya. Terus ada vitamin atau buah-buahan yang harus dikonsumsi yang sebelumnya belum pernah dimakan? Enggak, kalau vitamin aku memang setiap hari aku minum zinc, vitamin D, vitamin C, fish oil. Udah ya. Ya, itu vitamin yang setiap hari aku minum. Gini loh, yang gue pikirin adalah gue olahraga setiap hari. Gue nggak pernah minum manis, minum gula gue nggak pernah. Gue selalu minum air putih. Gue jarang minum alkohol, itu mungkin sebulan 1 kali. Itu pun cuma 1 teguk, 2 teguk. Terus yang gue bingungin, kayaknya hidup gue udah sehat banget ini perasaan gue gitu. Dan gue masih muda. Tapi kok bisa organ gue serusak itu? Ya itulah. Daya tahan tubuh orang mungkin berbeda-beda. Itu dari situ mungkin gue yang kayak, oh iya bener. Gue dulu punya daya tahan tubuh gue gak baik. Terus penyakit gue adalah gue sering makan makanan yang kotor. Bukan berarti kalian makan seblak itu seblak makanan kotor ya. Maksudnya kayak mungkin terlalu sering. Jadi gue kayaknya jadi kayak gini. Terus mie itu udah dilarang, gue masih dilakuin. Sebenarnya itu hal-hal basic dan pasti kalian semua juga ngelakuin itu gitu. Ya itulah culun penyakitnya. Bingung gue.
Terus kata dokter mungkin boleh beraktivitas lagi, boleh. Boleh, tapi jadi gua nggak boleh nge-gym dulu sampai 2 bulan ke depan. Gua nggak boleh angkat berat. Terus gua nggak boleh makanan yang digoreng itu sampai 2 minggu ke depan. Jadi gua healthy food banget, makanan real food, jangan makanan olahan. Boleh makanan olahan seminggu itu cuma 1 atau 2 kali maksimal. Jadi sekarang lagi konsumsi apa aja nih Kak untuk Real food, ayam beneran ayam potong, daging beneran daging potong, tapi yang lemaknya nggak ada. Jadi ayam aku pilih dada, daging juga aku daging yang nggak ada lemaknya. Terus sayuran, itu aja sih makanan aku. Telur rebus, tapi kuningnya jangan, karena itu apa nama bahasanya itu kolesterol. Oh iya kolesterol aku tinggi banget 366. Bayangin, sampai 366. Itu kalau dokternya bilang, hah 366, itu kalau orang lain udah stroke itu. 366 udah stroke itu, kamu hebat banget, kamu gak stroke. Jangan dong dok, gitu. Jangan dong sampai stroke dong. Wah gila sih. Dan tadi aku habis cek juga ke dokter amilase pankreas aku. Dari 205 udah turun sekarang karena diet aku itu, jadi sekarang cuma 90 something, 94 atau 95 gitu lupa. Tinggal kolesterol yang aku cek, mungkin bulan depan. banyak banget itu. Iya, dan semua itu terjadi karena kolesterol. Kolesterol terlalu tinggi, itu yang menyebabkan semuanya dipenuhin sama lemak, yang menyebabkan batu di empedu, yang menyebabkan radang di pankreas, itu semua tuh dari kolesterol. Dari kolesterol. Jadi kemarin kamu sakit ceritanya di sini mungkin seperti apa di sinetron? Di sinetron ini ceritanya Pasha itu kena usus buntu karena kebanyakan makan seblak di Amerika. Itu support. Sumpah itu nggak lucu banget sih. Ini tuh dendam dari penulisnya. Dia bilang kayak gini. Gua bikin Pasha jelek di sini. Gua bikin CEO yang ganteng, pinter, bersahaja, tapi ke Amerika makannya seblak. Lu udah ngerusak, udah ngacak-ngacak skenario gua sampai 7 episode. Karena lo sakit, sekarang pembalasan dendam gue. Katanya gitu. Gua rusak karakter lo. Support teman-teman seperti Angel, terus Karetis dan lain-lain. Iya, support mereka sih video call terus ya. Setiap pas lagi di sana masih sering video call gimana keadaan. Pas di sini juga mereka happy banget kayak langsung meluk semuanya. Katanya kangen di sini nggak ada Pasha. Ya seneng lah mereka semua support satu sama lain. Terus Serena pas tahu dedinya sakit mungkin gimana nih? Karena belum ngerti dia masih 2 tahun. Tapi tiap hari nemenin di lokasi, nemenin di rumah sakit. Oke, berarti sekarang masih konsumsi obat untuk pemulihan ya Kak ya? Masih sampai sekarang masih. Berarti pulang pergi rumah atau? Enggak, aku di sini di Lido. Nginep di Lido. Jadi kasih buat video call untuk makan atau gimana nih untuk? Video call. Video call terus setiap saat buat ngingetin makanan dan minum obat. Oke, siap. Terima kasih. Ih, kamu dapat banyak banget loh itu. Alhamdulillah. Borong. Terima kasih Kak.